Oke, selamat datang di channel Gamer Production. Di video kali ini kita akan belajar menulis CSS HTML. Jadi ada 3 cara menulis CSS di HTML. Yang pertama menggunakan internal CSS, inline CSS, ataupun menggunakan external CSS. Jadi internal CSS ini ditulis di dalam text style, biasanya terdapat di bagian head, serta inline CSS ditulis di atribut elemen HTML. Serta yang terakhir menggunakan external CSS ditulis di file CSS terpisah dengan HTML. Atau bisa dijelaskan seperti ini, bahwa external CSS itu diincludekan ke dalam HTML menggunakan link. Jadi link nanti file CSS-nya dimasukkan di bagian href. Serta internal CSS atau internal style dimasukkan di dalam text style, biasanya diletakkan di bagian head. Serta yang terakhir menggunakan inline style ataupun inline CSS langsung ke dalam tag-nya. Jadi langsung saja kita praktekkan, kita buka VS Code-nya, kita buat file HTML baru, belajar css.html. Kita buat file baru. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa ada 3 cara, external CSS, internal CSS, dan inline CSS. Kita akan praktekkan satu persatu. Yang pertama kita buat tag-nya dulu, headlink CSS. Kita paragraf ini adalah yaitu belajar menulis CSS. Jadi yang pertama tadi kita bisa menggunakan external CSS. Jadi external CSS itu kita gunakan, kita buat file baru ataupun folder baru, style. Jadi kita bisa buat folder baru ataupun langsung kita buat file baru di sini, style.css. Jadi ini adalah external CSS. Jika kita menuliskan internal CSS, maka kita tuliskan di bagian head dengan tag style, maka akan langsung otomatis muncul style, text style. Jadi kita tuliskan seperti ini, value-nya serta selektor yang akan kita ambil. Serta jika kita menggunakan inline CSS, maka langsung dituliskan di bagian tag yang akan kita taruh stylenya. Style, maka kita tuliskan, contoh kita taruh color di sini. Kita live server. Jadi ketika kita menggunakan internal CSS, kita harus tahu selektornya dulu. Nanti selektornya akan kita pelajari di video yang akan datang. Dia otomatis akan include inline CSS-nya ke dalam tag yang kita tuju. Nah, jika kita menggunakan inline CSS, kita tuliskan selektornya. Di sini kita gunakan P. Kita tuliskan, kita kasih color blue. Maka otomatis selektor yang kita gunakan, yang kita panggil, yang kita taruh CSS-nya, maka akan berubah. Nah, jika kita menggunakan external CSS,
kita taruh dulu, kita kasih lagi di sini kita taruh H2 eksternal CSS. H2 panggil colornya kita kasih warna brown. Apakah ada perubahan? Tidak, karena kita belum memanggilnya. Jadi cara memanggil eksternal CSS menggunakan link href. Jadi kita panggil di bagian head, kita panggil link. Biasanya ketika kita menuliskan tag link, maka akan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang bagian link CSS. Kita lihat, nah otomatis tag yang kita tuju akan merubah. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai selektor CSS. Sekian, selamat belajar.